Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Laura Nazrifah Huta Barat dengan NIM 4201151002 dari kelas Pendidikan IPA A 2020. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Halim Simatupang MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan program pembelajaran IPA. Di sini saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul Sistem Organisasi Kehidupan. Sebelum masuk ke materi, berikut kompetensi intinya. Kemudian kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah melihat video sebelumnya, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih organisasi kehidupan itu? Atau pernah nggak sih kalian dengar tentang organisasi di sekolah, organisasi di kantor, atau organisasi-organisasi yang ada di tempat lain? Tapi, kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang sangat besar, yaitu organisasi kehidupan makhluk hidup. Lalu menurut kalian, apa saja ya isinya? Siapa saja anggotanya? Sistem organisasi makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Nah, apa aja sih tingkatan itu? Tingkatan dari sistem organisasi kehidupan itu yang pertama ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ. Bentar, ada lagi nih. Organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan terakhir ada biosfer. Pertama, kita akan membahas dari tingkatan yang paling rendah, yaitu molekul. Molekul merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang tersusun oleh atom-atom, seperti karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat seperti DNA, maupun RNA. Nah, melalui tingkatan ini, atom-atom berikatan membentuk molekul. Kemudian, molekul mengalami kondensasi dan membentuk asam amino atau substansi kehidupan yang akan membentuk menjadi sel. Lanjut yang akan kita bahas berikutnya adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu tersusun oleh sel. Nah, ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel tunggal yang disebut unicellular. Contohnya itu ada amoeba, bakteri, dan fungi. Lalu apa aja sih ciri-ciri dari organisme unicellular ini? Organisme bersalah satu bereproduksi dengan cara aseksual. Organisme ini bisa berupa sel eukariot atau prokariot. Nutrisi masuk dan keluar dari sel menggunakan cara difusi. Sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya ada makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel, yang disebut multiselular. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagaimana dengan organisme multiselular? Apa saja ya ciri-cirinya? Organisme multiselular memiliki jumlah sel lebih dari satu atau banyak, mempunyai ukuran yang besar, struktur tubuhnya sangat kompleks. Di dalamnya terdapat banyak organ yang menjalankan tugasnya masing-masing. Pada gambar terdapat sel eukariot dan sel prokariot yang memiliki struktur yang berbeda, di mana sel eukariot biasa terletak pada hewan dan tumbuhan, sedangkan sel prokariot terdapat pada bakteri.
Di dalam sel terdapat berbagai organel yang menjalankan fungsinya tertentu. Beberapa di antaranya itu ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi seluler, kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein, dan ada nukleus yang berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Berikutnya yang kita akan bahas adalah jaringan. Setiap makhluk hidup memiliki jaringan di dalam tubuh. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Terdapat jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh. Contohnya terdapat pada ligamen atau penghubung tulang dengan tulang. Kemudian ada hidung dan telinga. Berikutnya ada jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh, berupa organ, rongga, dan saluran yang terdapat di dalam tubuh. Biasanya terdapat pada organ berupa permukaan kulit, rongga mulut, dan pankreas. Kemudian ada jaringan otot yang disebut sebagai jaringan penghubung otot dengan tulang. Hal ini karena dalam sistem gerak atau muskuloskeletal, tugas utama dari otot ini adalah menggerakkan sistem rangka. Jaringan otot biasanya terdapat pada organ seperti jantung, tendon atau penghubung tulang dengan otot, kemudian ada otot dada. Berikutnya jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan, serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Biasanya terdapat pada organ, otak, dan sumsum tulang belakang. Berikutnya ada jaringan tumbuhan yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan meristem. Pertama ada jaringan epidermis, di mana jaringan ini tuh merupakan salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya itu beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan dasar atau parenkim terdapat di setiap organ, baik pada jaringan akar, batang, daun, maupun buah. Jaringan dasar tersusun dari sel-sel parenkim yang bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan, air, dan sebagainya. Berikutnya ada jaringan penyokong yang berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan karena sel-selnya memiliki dinding sel yang kuat dan telah terspesialisasi bentuknya. Ada dua jenis jaringan penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Yang terakhir ada jaringan meristem yang berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Karena hal ini, maka tumbuhan akan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu organ. Organ merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang melakukan fungsinya tertentu. Beberapa di antaranya itu seperti jantung yang berfungsi untuk memompa darah, otak yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh, dan ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Tingkatan berikutnya yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang berbeda yang berkumpul sehingga membentuk suatu sistem. Organ-organ tersebut akan menjalankan tugas yang saling berkaitan.
Contohnya adalah pada sistem pencernaan yang berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Tingkatan selanjutnya yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal, seperti satu orang, seekor tupai, dan satu pohon. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan populasi. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu satu spesies yang berinteraksi dan berasal dari wilayah tertentu. Populasi dapat tumbuh ketika jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Namun sebaliknya, kondisi populasi akan menurun ketika jumlah kematian melebihi dari jumlah kelahiran. Contohnya ada populasi burung, populasi semut, dan populasi kaktus. Tingkatan berikutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi yang hidup di area tertentu pada kurun waktu yang sama. Beberapa contohnya adalah komunitas dari berbagai spesies ikan di laut dan komunitas jerapah zebra. Tingkatan berikutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup, di mana dalam ekosistem kedua faktor tersebut akan hidup saling berdampingan, berinteraksi, serta melakukan pembentukan hubungan timbal balik. Nah, jika dilihat dari proses terjadinya, ekosistem bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami yang dibagi lagi nih menjadi ekosistem air yang terdiri dari air tawar dan air asin. Kemudian ekosistem darat yang terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Kemudian ekosistem buatan yang terdiri dari ekosistem kolam, waduk, dan kebun binatang. Ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis, seperti daerah atau negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Berikutnya, ekosistem padang rumput. Ekosistem savana atau padang rumput diselingi oleh sejumlah pohon. Ekosistem ini berada di wilayah yang mempunyai iklim tropis. Selanjutnya, ekosistem padang pasir. Ekosistem padang pasir adalah sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Ekosistem ini sering juga disebut ekosistem gurun. Lalu ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem tanpa pohon. Ekosistem atau bioma ini terletak pada wilayah beriklim dingin sehingga tidak ada pohon yang dapat hidup. Selanjutnya, ekosistem taiga. Ekosistem taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis, misalnya adalah pohon konifer. Berikut ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut sebagai contoh dari ekosistem alami air. Dan ada ekosistem kebun binatang sebagai salah satu contoh dari ekosistem buatan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tingkatan bioma. Bioma adalah ekosistem besar dan luas yang memiliki berbagai macam flora dan fauna. Bioma bercirikan jenis vegetasi tertentu yang dominan akibat kondisi regional. Contohnya ada bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, bioma gurun, dan bioma tundra. Lanjut tingkatan terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dengan kata lain,
biosfer adalah planet bumi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.